Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik bagi kami. Kalau hari ini sudah hari yang Kau jadikan buat ENC GBI Ephata New Creation, di mana hari ini berulang tahun yang kelima. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bisa mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Kami dipercayakan untuk melayani jiwa-jiwa. Itu semua karena kebaikannya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami merayakan daripada Natal. Tuhan, kami sungguh percaya lewat perayaan kami Natal di 2020 ini, banyak hal Tuhan yang mungkin yang mencuri sukacita kami. Tapi kami tahu Natal itu artinya Engkau ada datang ke dunia ini. Natal itu artinya Engkau menebus kami dari hidup kami yang sia-sia. Biarlah dengan kesederhanaan, biarlah dengan suasana yang seperti saat ini, tapi kami mengalami kasih. Berkati kami semua yang hadir. Lawat semua umat-Mu, berkati mereka satu persatu. Biar Engkau hadir bagi mereka lewat kebenaran firman-Mu. Kami butuh mujizat di akhir tahun ini. Kami butuh keajaiban untuk menjalani hidup di 2021. Supaya kami tidak tertinggal, supaya kami tidak menjadi lemah dan kami menjadi putus asa. Nyatakanlah keajaiban-Mu bagi kami Tuhan. Karena Kau Tuhan yang berkuasa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah saat ini. Biarlah pewahyuan hikmat dari surga. Biarlah perkataan-perkataan yang profetik yang hamba-Mu sampaikan lepaskan. Sehingga semua jemaat-Mu dibangun, dikuatkan. Dan mereka akan terbang seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala kecemasan, segala kebimbangan, segala kekhawatiran, segala roh-roh apapun yang mengganggu kami dengar firman, kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Semua sehat? Amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Pas tanggal 13 saudara adalah hari daripada ulang tahun gereja GBI Ephata New Creation yang kelima. Ya, puji Tuhan kami bisa ada sampai hari ini, jemaat bisa ada, pelayanan ini bisa ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Banyak gelombang-gelombang, banyak tantangan di dalam melayani. Itu bukan gampang. Kalau bukan panggilan dari Tuhan, mungkin saya sebagai gembala akan meninggalkan pelayanan ini. Banyak air mata, banyak juga sukacita yang ditaruhkan Tuhan. Tapi bisa hari ini berdiri, ya 5 tahun kan masih umurnya Sam lah ya. Masih kadang dia nggak mengerti apa-apa. Kadang dia masih banyak bertanya dan bertanya. Dan seperti itulah ENC juga. Kadang kami juga nggak mengerti mengapa dia datang dan pergi meninggalkan kami. Dan tiba-tiba juga dia datang mendatangi kami. Tapi kekuatan ENC itu adalah hanya doa. Dan hidup hanya di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi saat ini kita berdoa buat ENC ke depan 2021. Biarlah semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya andalan kita. Tidak ada yang lain. Amin. Saat ini saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan karena tema daripada GBI ENC di ulang tahun yang ke-5 ini adalah kelahirannya ajaib. Memang kalau tema dari sinode GBI adalah Immanuel, Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Nanti itu akan saya khotbahkan tanggal 24. Tapi untuk ulang tahun daripada Ephata New Creation, saudaraku, kami ambil tema ini yang ditaruhkan Tuhan di hati saya, kelahirannya ajaib. Mengapa kelahiran Tuhan itu ajaib? Beda dengan manusia yang lahir, beda dengan nabi-nabi yang lahir, beda dengan pemimpin-pemimpin yang lahir pada waktu itu. Dia sungguh ajaib kelahirannya.
Ini yang mau kita pelajari hari ini. Kita rindu juga 2021. Tinggal sedikit waktu lagi. Kita akan mengakhiri tahun ini. Tahun ini adalah tahun mungkin banyak kita yang mengalami sakit penyakit. Tahun ini banyak juga mungkin kita yang menangis. Banyak juga kita mungkin di tahun ini yang ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Banyak juga mungkin di tahun ini kita ketakutan. Tapi saya sungguh percaya, kalau Tuhan itu lahirnya ajaib, berarti kita juga akan mengalami keajaiban. Kita juga akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal yang pertama. Saudara udah pastilah ya, setiap Natal pasti ini akan dibacakan. Tapi firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Yang sudah dapat Matius pasal pertama katakan haleluya. Haleluya. Masih sedikit yang katakan haleluya, ya. Oke, kita akan baca ayat yang ke-18 sampai ayat 25. Kita bergantian, ada beberapa poin yang saya sampaikan mengenai kelahiran Yesus itu yang ajaib. Jadi kalau Yesus lahir dengan ajaib, kita juga umatnya yang percaya kepadanya, kita juga akan mengalami keajaiban. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan ayat yang ke-18. Perikopnya di sini, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak saudara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya, saudara, kita sudah baca ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Memang kelahiran Tuhan Yesus sungguh ajaib, yang tidak pernah bisa dipikirkan. Memang sih sampai hari ini banyak orang gak percaya bahwa Yesus itu ada di dunia ini. Kalau dia, katanya kalau dia Tuhan kok dia dilahirkan. Memang Tuhan itu tidak beranak. Tuhan tidak beranak. Tapi Tuhan menjelma jadi manusia. Dia datang kepada rahimnya Maria. Memang ini tidak masuk akal. Karena sebelum kelahiran Yesus, nabi-nabi di perjanjian lama sudah menubuatkannya. Pangkat tempat kelahirannya pun sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan. Tadi sudah kita dengarkan liturgi. Di dalam perjanjian lama sudah diceritakan, dinubuatkan mengenai kelahiran Tuhan. Jadi Tuhan kita ini, saudaraku, dengan cara itulah dia untuk menyelamatkan manusia. Dia harus lahir daripada manusia. Tapi bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan. Dia ada. Kalau kita baca juga di Mika 5 ayat 1 tadi sudah dibacakan oleh Kak Maria tadi. Ya. Dia lahir di Bethlehem, Efrata. Di kota yang kecil. Saya sudah masuk di mana Yesus lahir, di Efrata, saya sudah ke sana. Jadi dia benar-benar sungguh lahir. Dia sungguh ada. Tapi banyak orang bilang, ke orang Kristen itu hanya beranak. Kalau dia beranak, siapa bidannya? Itu memang tidak masuk logika. Gak akan masuk dengan cara berpikir manusia.
Jadi penggenapan daripada Bethlehem juga Matius pasal 2 ayat 1. Jadi saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus ini sungguh ajaib yang tidak bisa nyambung kepada pikiran manusia. Tapi pada waktu kita percaya, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita. Mengapa dia harus lahir? Mengapa dia harus pakai itu rahimnya Maria? Karena hari-hari terakhir ini kita melihat dunia sedang bergejolak saat ini, agama dengan agama semua saling menyerang satu dengan yang lain. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Sekalipun sekarang ini masih banyak orang tak percaya Tuhan itu tidak beranak, katanya benar Tuhan itu tidak beranak, kata dia Tuhan. Tapi dia harus menjelma jadi manusia. Dia ambil itu rahimnya Maria. Contohnya anak kapal. Ada nggak kapal nikah? Pak Beni besok datang ya, kapal saya akan dinikahkan. Dan kira-kira mungkin 9 bulan kemudian dia akan melahirkan anak kapal. Itu kan hanya sebutan saja dia lahir. Tapi sesungguhnya seperti kapal, anak kunci. Apakah kunci diperanakan? Apakah kunci bisa beranak? Jadi saudaraku, memang untuk mengerti mengenai Tuhan itu susah kalau dipakai dengan logika. Tapi pada waktu kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara akan mengalami keajaiban. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Poin yang pertama, apa keajaiban yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus? Mengapa dia dikatakan kelahirannya ajaib? Di dalam hal apa itu terjadi keajaiban? Kita melihat di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Waktu itu Yusuf juga gak mengerti. Ini saya kan baru bertunangan dengan dia, belum juga apa-apain. Kalau sekarang banyak udah bertunangan, udah masuk angin. Beberapa datang kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah masuk angin, bisa gak diberkati? Ya bisa lah. Masa dibiarkan engkau hancur hidupmu? Karena Yesus datang memperbaiki yang rusak. Amin. Tapi janganlah terus kita rusak. Di zaman itu, apalagi orang Yahudi itu sangat ketat sekali dengan aturan. Tidak boleh itu sebelum menikah mereka melakukan hubungan suami istri. Itu sangat dijaga ketat pada waktu itu. Ada aturan yang sangat baku. Bahkan untuk ibadah seperti ini gak boleh campur antara wanita dengan pria. Jadi kalau di sebelah ini, di sinagog ini wanita, di sebelah sini adalah pria. Gak bisa. Makanya waktu ada seorang wanita bersentuhan dengan Yesus dan murid-muridnya marah. Karena kalau bukan mukrimnya, kalau bukan pasangannya, itu gak bisa. Makanya Yusuf bingung. Ini belum diapa-apain. Kalau sekarang kan dia jamah seluruh hidupku. Sebelum pemberkatan sudah dijamah oleh pasangannya. Jadi yang yang belum menikah, perhatikan ini khotbah saya. Pada waktu kita jaga kekudusan kita sampai kita menikah, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi sekarang ini saudara, sekarang udah gak menjaga itu. Bahkan orang sekarang ini dia langsung dibuat di YouTube. Aku bersyukur aku hamil, gak tahu suamiku siapa. Dengan bangga dia membuat dia di YouTube itu. Dan dia banyak sekali yang like. Dan dia jadi YouTuber karena dia hamil dan gak ketahuan siapa yang hamilin. Tapi di zaman ini, di zamannya pada waktu Yusuf dan Maria, ini adalah sangat tabu sekali. Ini adalah sangat, saudaraku, tidak bagus di zaman itu. Sehingga Yusuf berkata, kalau begitu aku mau mencerahkan kamu.
Tapi karena ini Maria adalah juga seorang wanita yang menjaga kehidupannya kudus di hadapan Tuhan, sehingga tidak dibiarkan Yusuf meninggalkan Maria. Apa yang terjadi? Siapa yang datang kepada Yusuf itu? Malaikat. Malaikat yang datang kepadanya lewat mimpi. Dan saya percaya juga sekarang ini juga ada pelayanan malaikat. Kalau saudara juga mau menerima pertolongan mujizat, minta malaikat bekerja luar biasa. Amin. Saya berapa kali saya melihat malaikat itu datang ke rumah saya. Seperti di tahun ini, saudara, ada tahun yang berat buat semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tidak ada lagi si matupang siang malam tunggu panggilan. Kalau dulu masih ada untuk diundang, Pak, khotbah di kantor ini ya Pak, Pak, khotbah di tempat saya ya Pak. Sekarang siapa mau undang khotbah? Semua kantor nggak ada ibadah sekarang ini, mulai bulan Maret, saudara. Tapi ada beberapa sekarang ibadah ya lewat itulah online lah ya, streaming ya. Dan itulah yang berdampak juga buat saya. Saya itu ada berkat semua dari Tuhan, tapi maksudnya pada waktu aku melayani di situ ada berkat. Ini benar-benar sekali nggak ada mulai Saudaraku Maret itu waktu mulai pandemi itu nggak ada. Tapi saya melihat keajaiban itu datang pada waktu kita percaya bahwa Yesus itu ajaib. Kita juga akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Jadi poin yang pertama, kelahiran Tuhan itu ajaib. Mengapa ajaib? Karena dia lahir di luar kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia, ya kalau tidak ada suaminya, dia tidak akan pernah punya anak. Saya lagi doain ada seorang keluarga yang bayi tabung. Dia sudah 10 tahun menikah, dia tidak dikaruniai Tuhan anak. Dan saya bimbing dan saya doain dan dia sampai dibawa ke Penang. Dan sampai bulan November kemarin dia sudah melahirkan. Rupanya itu diambil sperma daripada suaminya dan dia juga diambil sel telurnya. Itu pun dipilih mana yang terbaik dari yang terbaik. Itu pun belum tentu itu bisa berhasil. Jadi tidak akan mungkin seseorang bisa hamil kalau dia tidak mempunyai pasangan suami atau istri. Jadi kalau ada yang sekarang ini ngaku-ngaku seperti Tuhan Yesus, seperti Maria, saya hamil loh, nggak ada suamiku. Itu perlu dipertanyakan karena dia bingung yang mana. Mungkin ada 10. Bingung yang mana. Mungkin apakah di apartemen pramuka atau di apartemen di mana lagi. Seperti itu, saudara. Jadi kelahirannya Tuhan Yesus itu ajaib. Mengapa ajaib? Dia lahirnya bukan lahir seperti kebiasaan manusia, tapi dia lahir dari Roh Kudus. Dia dilahirkan Roh Kudus yang masuk kepada rahimnya, sehingga dia melahirkan yang namanya Yesus Kristus. Makanya di Lukas 1 ayat yang ke-37, Ibu Susi baca. Memang gak mungkin, pakai otak kita ini gak mungkin. Jadi sekarang ini pun mungkin kau berkata, masih bisa gak Tuhan aku dapat pekerjaan? Ya gak mungkin pakai logika kita. Tapi malaikat itu berkata, dan Maria juga ngomong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adakah hal ini buat dirimu sampai hari ini hal yang tidak mungkin? Kayaknya berat ini, gak mungkin lah ini Pak. Ini udah di penghujung tahun, tinggal berapa minggu lagi aku bisa ini bayar ini. Bayaran tuh, ini udah jatuh tempo Pak. Seperti ini pakai logika kita. Kok bisa hamil ya Maria ya? Dari mana caranya? Gimana itu Roh Kudus bisa masuk ke dalam kandungannya? Gimana cara pembuahannya? Gimana cara prosesnya itu? Itu kita tidak mengerti. Dan mungkin sampai sekarang pun saudara pun mau berpikir seperti apapun, nanti saudara akan pusing sendiri. Tapi caranya kita percaya kepada firman. Sebab bagi Allah, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu yang kita akan alami.
Amin. Doktrin ini tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum alam. Makanya sampai sekarang ini orang-orang yang tidak dibukakan Roh Kudus pengertiannya, dia tidak akan percaya kepada Yesus. Karena Yesus itu kok lahir, mati lagi. Jadi saudara, mengapa kelahirannya ajaib? Karena dia lahir bukan seperti cara manusia lahir, tapi dia lahir benar-benar karena pekerjaan daripada Tuhan, pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi saudara juga di akhir tahun ini, alamilah pekerjaan Roh Kudus, alamilah pekerjaan Tuhan, maka engkau akan melihat yang tidak mungkin akan mungkin dalam hidup. Amin. Yang kedua, mengapa saya katakan kelahirannya itu ajaib? Yang kedua, mengapa kelahirannya itu ajaib? Kita melihat ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tidak ada Natal itu kalau tidak ada Yesus lahir. Tidak ada saudara-saudara kita merayakan Natal kalau tidak ada Yesus lahir. Jadi mengapa kelahirannya itu ajaib? Karena kelahirannya itu penyelamatan manusia dari hukuman dosa. Kita semua di sini sebenarnya harus terhukum oleh dosa kita, oleh dosa yang turun temurun dari nenek moyang kita. Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang telah berbuat dosa. Mau siapapun itu, mau imam besar, mau nabi besar, mau bapaknya suci banget, pemimpin agama, semua sudah berdosa. Termasuk saya. Kita semua harus dihukum, kita harus mati. Tapi lewat kelahiran Yesus ada keajaiban buat manusia, ada pengharapan buat manusia. Lewat kelahirannya yang ajaib, menyelamatkan kita yang berdosa. Saat ini pada waktu kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, ampuni aku Tuhan. Ada darah Yesus itu yang mengalir di seluruh hidup kita, yang mengampuni kita, yang memulihkan kita. Saya percaya sebelum kita dipanggil, sebelum kita mati, masih ada pengampunan, masih ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau sudah mati, gak perlu lagi saudara berdoa arwah ke kuburan. Saya di tetangga saya tanya, tante ini acara apa? Acara doa arwah. Untuk apa lagi doa arwah didoakan tante? Supaya dia masuk surga. Jadi kalau sudah mati, tidak perlu lagi saudara berdoa buat dia. Jadi kita yang masih hidup inilah, kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita bertobat sungguh-sungguh. Karena ada penyelamat kita, karena ada Tuhan yang mengorbankan hidupnya. Jadi saudaraku, Natal berbicara pengorbanan, Natal berbicara pengabdian kita kepada Tuhan, Natal berbicara membawa pengharapan. Mungkin kita tahun ini ada mulai pengharapan, kita udah mulai goyah, gak tahu lagi seperti apa ini ke depan. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Iya, tadi sudah dibacakan Yesaya 9 ayat yang ke-6 ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud, di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Artinya saudaraku, lewat kelahiran Tuhan, dia punya kekuasaan yang besar untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita. Damai sejahteranya itu tidak berkesudahan. Mungkin engkau saat ini sakit tidak sembuh, mungkin saat ini engkau lagi lemah, mungkin engkau lagi putus asa, mungkin saat ini ada beban-beban yang begitu berat di dalam hidupmu. Engkau pegang firman Tuhan ini, dikatakan saudaraku, berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena dia mendasarkan dan mengokohkannya. Jadi Natal itu berbicara ada pengharapan di dalam Tuhan.
Saya perhatikan orang-orang yang terus bertekun. Sekalipun sepertinya dia udah gak kuat lagi, udah gak mampu lagi dia, tapi dia terus bertekun di dalam Tuhan. Tuhan akan membawa saudara, membimbing saudara kembali kepada pengharapan itu. Amin. Saudara, kuasa Tuhan akan bekerja penuh di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, kelahiran Tuhan itu ajaib, karena kelahirannya menyelamatkan manusia dari dosa. Inilah pemberitaan kita sebenarnya sekarang. Jadi buatlah di YouTube-mu, Yesus adalah juru selamat. Karena saudaraku ya, menurut nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, dan saya melihat juga 2021 akan terjadi penuaian yang besar-besaran, dan yang akan dipakai Tuhan adalah media ini. Yang paling dahsyat adalah media ini, karena sekarang semua orang udah pasti ada pegang HP. Anak kecil aja tahu dia. Jadi Tuhan akan memakai media ini dahsyat. Ada satu kesempatan buat kita untuk mempergunakan semua HP kita untuk memberitakan Injil. Ini akan ada satu lawatan Tuhan yang dahsyat sekali lewat media. Itu di 2021. Jadi mari saudaraku, jangan buat lagi di WA-mu di situ. Aduh, galau tingkat dewa ke tingkat kecamatan. Gak perlulah kau ceritakan itu mengenai galau itu, tapi ceritakanlah bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Yesus itu menyelamatkan, bahwa Yesus itu mengampuni, bahwa Yesus itu mengasihi. Amin. Orang Arab akan bisa baca itu. Karena nanti ke depan ya akan ada lagi satu yang lebih canggih lagi. Kita ngomong di sini bahasa Indonesia, ya. Di sana orang Arab angkat itu telepon kita, dia akan bisa mendengarkan bahasa kita, langsung diterjemahkan di sana bahasa Arab. Jadi sekarang tidak ada lagi istilah, saya buat ini nanti bisa mengerti. Semua dunia bisa baca apa yang kau tuliskan saat ini. Ini adalah di masa-masa di mana kita pergunakan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita perjamuan kudus hari ini. Belum pernah Natal di ANC yang kelima atau keempat sampai 4 ya, kita belum pernah ada perjamuan kudus. Makanya Mami Jessie ngambungin sama saya, kok ada perjamuan kudus hari ini? Ya Bu Gembala kan yang biasanya lebih kritik ya, lebih ini sama saya. Dan semua apa yang kulakukan pasti dia akan tahu itu. Memang haruslah, istri Gembala itu adalah sebagai monitor, ya kan, supaya jangan melenceng nanti ini suaminya ini, ya kan? Apa ini perjamuan kudus? Bukannya kita kemarin perjamuan kudus? Saya bilang, saya tidak mau melakukan sesuatu karena kebiasaan dan juga karena hanya biasa dan biasa. Saya berdoa beberapa hari dan saya berpuasa. Tuhan bilang, lakukan perjamuan kudus di Natal dan ulang tahun gereja. Aku mau memateraikan semua jemaat. Karena di 2021 akan ada bencana yang sangat besar akan terjadi. Dan sampai saya merinding waktu mendengarkan itu. Akan saya sampaikan nanti. Ada beberapa hal untuk kita 2021. Tuhan mau materaikan kita semuanya. Tuhan mau pelihara kita. Dan sekarang juga di akhir tahun ini sedang memanas. Kalau saudara baca saat ini. Dan Tuhan bilang, adakan perjamuan kudus. Semua harus dimateraikan dengan darah. Semua harus dimateraikan dengan tubuh Kristus. Mereka harus terima tubuh kekekalan supaya mereka kuat untuk berjalan ke depan di 2021. Amin. Jadi ini bukan mantra perjamuan kudus, tapi mengingat pengorbanan Kristus, mengingat kematian Kristus, bahwa Yesus sanggup melepaskan kita dari penyakit sampar yang akan lebih besar lagi akan terjadi di tahun depan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kelahiran Yesus itu ajaib? Karena kelahirannya menjamin orang percaya sampai akhir zaman. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Kelahirannya menjamin orang percaya sampai akhir zaman. Sama-sama katakan Immanuel. Sekali lagi katakan Immanuel. Itu harus kau yakini itu. Pada waktu kau berkatakan Immanuel, ada penyertaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, ke depan bukanlah ada hal-hal yang baik yang akan terjadi. Kita melihat di ayat yang ke-23.
Ayat 23 saya bacakan. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara harus yakin di akhir tahun ini bahwa Tuhan menyertai saudara. Seperti apapun situasimu, seperti apapun keadaanmu, mungkin kau berpikir, aduh gak bisa kuat lagi tinggal di Jakarta, pulang kampung lah. Kalau di kampung masih bisa nanam singkong. Kalau di Jakarta mau nanam di mana? Sampai halaman rumah juga udah enggak. Seperti saya kemarin ada yang bilang, Pak, ini bawa ke rumah nanti Bapak tanam ya, katanya ada penyambung nyawa apa lagi. Saya bilang, saya mau nanam-nanam, tapi saya udah nggak ada halaman, udah nggak ada. Saudara, ya, jadi mau seperti apapun sekarang ini terjadi gejolak itu di dalam hidup kita, tapi engkau selalu berkata di dalam doamu, Engkaulah yang menyertai aku Tuhan. Dari awal tahun sampai di akhir tahun, dari awal tahun sampai di akhir tahun, Tuhan yang akan menyertaiku. Tuhan, kalau dulu Tuhan menolong saya, hari ini juga Tuhan yang pasti menolong hidupku. Amin. Ini yang kita imani, ini yang kita percayai. Ada jaminan buat orang yang percaya, buat orang yang sungguh-sungguh, buat orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan.